Naiknya Muawiyah ke tampuk pemerintahan Islam merupakan awal kekuasaan Bani Umayyah. Sejak saat itu pula pemerintahan Islam yang bersifat demokratis seperti yang telah dipraktekkan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin berubah menjadi monarki hereditaris. Muawiyah memperoleh kekuasaan melalui jalan kekerasan, diplomasi, dan tipu daya, bahkan tidak melalui jalan musyawarah. Dalam menjalankan kekuasaannya, ia tetap menggunakan istilah khalifah yang diartikan sebagai penguasa yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak Bani Umayyah berkuasa, seorang khalifah tidak lagi harus seorang ahli hukum agama. Dinasti ini mulai memisahkan antara pemegang otoritas keagamaan dengan pemegang otoritas politik. Urusan agama diserahkan kepada para ulama, sedangkan urusan politik diserahkan kepada para penguasa. Pada masa Daulah ini, pusat penyelenggaraan administrasi pemerintahan berada di Damaskus, sedangkan pusat aktivitas keagamaan berada di Madinah. Selama masa pemerintahan dinasti ini, telah terjadi pergeseran nilai-nilai kepemimpinan Islami yang sangat mengedepankan asas-asas musyawarah. Asas-asas kebersamaan menjadi kepemimpinan otoriter. Keadaan tersebut memacu timbulnya hasrat sebagian besar khalifah Bani Umayyah untuk memanfaatkan kekuasaan sebagai sarana memperkaya diri dan keluarganya. Baitul Mal yang merupakan kantor pembendaharaan umat seakan menjadi milik pribadi para pangeran. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, terdapat dua macam Baitul Mal, yaitu umum dan khusus. Pendapatan Baitul Mal umum diperuntukkan bagi seluruh masyarakat umum, sedangkan pendapatan Baitul Mal khusus diperuntukkan bagi para sultan dan keluarganya. Namun dalam prakteknya tidak jarang ditemukan berbagai penyimpangan penyaluran harta Baitul Mal tersebut. Pengeluaran untuk kebutuhan para sultan, keluarga, dan para sahabat dekatnya banyak yang diambilkan dari kas Baitul Mal umum. Begitu pula halnya dengan pengeluaran hadiah-hadiah untuk para pembesar negara dan berbagai pengeluaran lainnya yang tidak berhubungan dengan kesejahteraan umat Islam secara keseluruhan. Namun hal tersebut tidak berarti menafikan kemajuan yang dihasilkan dinasti ini. Selama pemerintahan Daulah Umayyah yang berlangsung selama kurang lebih 90 tahun, wilayah kekuasaan Islam telah meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arabia, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, daerah yang sekarang disebut dengan Pakistan, Turkmenia, Uzbek, dan Kirgiz di Asia Tengah. Selain melakukan perluasan wilayah, sejarah mencatat terdapat beberapa khalifah Bani Umayyah yang menaruh perhatian terhadap pembangunan di berbagai bidang, termasuk ekonomi yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan umat Islam secara keseluruhan. Di antaranya ada 3, yaitu Khalifah Muawiyah bin Abi Sofyan, Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sofyan, Khalifah Muawiyah bin Abi Sofyan mendirikan dinas pos beserta dengan berbagai fasilitasnya, menertibkan angkatan perang, mencetak mata uang, dan mengembangkan jabatan qadhi atau hakim sebagai jabatan profesional. Selain itu, Khalifah Muawiyah bin Abi Sofyan menerapkan kebijakan pemberian gaji terhadap para tentara, pembentukan tentara profesional, serta pengembangan birokrasi seperti fungsi pengumpulan pajak dan administrasi politik. Pemikiran yang serius terhadap penerbitan dan pengaturan uang dalam masyarakat Islam muncul di masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Hal ini dilatar belakangi oleh permintaan pihak Romawi agar Khalifah Abdul Malik bin Marwan menghapuskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dari mata uang yang berlaku pada khilafahnya. Pada saat itu, bangsa Romawi mengimpor dinar Islam dari Mesir, akan tetapi permintaan tersebut ditolaknya. Bahkan, Khalifah Abdul Malik mencetak mata uang Islam tersendiri dengan tetap mencantumkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim pada tahun 74 Hijriah atau 659 Masehi, dan menyebarkannya ke seluruh wilayah Islam seraya melarang pemakaian mata uang lain. Ia juga menjatuhkan hukuman takzir kepada mereka yang melakukan pencetakan mata uang di luar percetakan negara. Selain itu, ia juga melakukan berbagai pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, diterapkan kembali ajaran Islam secara utuh menyeluruh. Berbagai pembenahan dilakukan di seluruh sektor kehidupan masyarakat.
Langkah ini dimulai dari dirinya sendiri ketika diangkat sebagai khalifah. Beliau mengumpulkan rakyatnya dan mengumumkan serta menyerahkan seluruh harta kekayaan diri dan keluarganya yang tidak wajar kepada kaum muslimin melalui Baitul Mal, mulai dari tanah-tanah perkebunan di Maroko, berbagai tunjangan yang berada di Yamamah, Mukaides, Jabal Al-Wars, Yaman, dan Fada, hingga cincin berlian pemberian Al-Walid. Selama berkuasa, ia juga tidak mengambil sesuatu pun dari Baitul Mal, termasuk pendapatan fa'i yang telah menjadi haknya. Dalam melakukan berbagai kebijakannya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz bersifat melindungi dan meningkatkan kemakmuran taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Ia mengurangi beban pajak yang dipungut dari kaum Nasrani, menghapus pajak terhadap kaum muslimin, membuat aturan takaran dan timbangan, membasmi cukai dan kerja paksa, memperbaiki tanah pertanian, penggalian sumur-sumur, pembangunan jalan-jalan, pembuatan tempat-tempat penginapan para musafir, dan menyantuni fakir miskin. Berbagai kebijakan ini berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan hingga tidak ada lagi yang mau menerima zakat. Dalam bidang pertanian, Khalifah Umar bin Abdul Aziz melarang penjualan tanah garapan agar tidak ada penguasaan lahan. Ia memerintahkan amirnya untuk memanfaatkan semaksimal mungkin lahan pertanian yang ada. Dalam menetapkan sewa tanah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menerapkan prinsip keadilan dan kemurahan hati. Ia melarang memungut sewa terhadap tanah yang tidak subur, dan jika tanah tersebut subur, pengambilan sewa harus memperhatikan tingkat kesejahteraan hidup petani yang bersangkutan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menerapkan kebijakan otonomi daerah. Setiap wilayah Islam mempunyai wewenang untuk mengelola zakat dan pajak secara sendiri-sendiri dan tidak diharuskan menyerahkan upeti kepada pemerintah pusat. Bahkan sebaliknya, pemerintah pusat akan memberikan bantuan subsidi kepada setiap wilayah Islam yang minim pendapat zakat dan pajaknya. Dengan demikian, masing-masing wilayah Islam diberi kekuasaan untuk mengelola kekayaannya. Jika terdapat surplus, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyarankan agar wilayah tersebut memberikan bantuan kepada wilayah yang minim pendapatannya. Dalam mewujudkan negara yang adil dan makmur, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadikan jaminan sosial sebagai landasan pokok. Baginya, hak seseorang yang telah meninggal dunia tidak akan hilang karena akan tetap diberikan kepada ahli warisnya. Begitu pula para tahanan, hal ini berlaku secara universal, tanpa adanya perbedaan. Ia juga mendirikan rumah makan khusus untuk para fakir miskin. Sementara itu, jika terdapat kelebihan harta setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin, pendapatan Baitul Mal didistribusikan kepada orang-orang zimmi. Tidak hanya itu, kaum zimmi tersebut juga diberikan pinjaman tanah-tanah pertanian sebagai lahan pekerjaan mereka. Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga mengeluarkan kebijakan pembukaan jalur perdagangan bebas, baik di darat maupun di udara, sebagai upaya peningkatan taraf kehidupan masyarakat. Pemerintah menghapus bea masuk dan menyediakan berbagai bahan kebutuhan sebanyak mungkin dengan harga yang terjangkau. Pada masa pemerintahannya, sumber-sumber pemasukan negara berasal dari zakat, hasil rampasan perang, pajak penghasilan pertanian, dan pemberian lapangan kerja produktif kepada masyarakat luas. Setelah masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, kekuasaan Bani Umayyah berada di tangan Yazid bin Abdul Malik. Pada masa ini, kekacauan dalam kehidupan masyarakat mulai muncul kembali. Hal ini dipicu oleh kegandrungan sang khalifah dan para penggantinya terhadap kemewahan dan ketidakpeduliannya terhadap kesejahteraan rakyat. Akibatnya muncul konfrontasi antara pemerintahan dengan rakyatnya sendiri. Kerusuhan tersebut terus berlanjut hingga semakin memperkuat posisi kaum oposisi dan sebaliknya memperlemah posisi sang khalifah. Akhirnya pihak oposisi berhasil mendumbangkan Daulah Umayyah.